Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Tautami dari kelas Komunikasi Bisnis 4D. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal yang berkaitan dengan perbedaan dan persamaan komunikasi bisnis dengan CSR dan Community Relation. Yaitu salah satunya berjudul Strategi Komunikasi Bisnis dalam menerapkan program Corporate Social Responsibility. Studi kasusnya dari PT Coca-Cola Bottling Indonesia cabang Medan. Nah, sebelum lanjut membahas topik ini, sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dulu dari pengertian apa itu komunikasi bisnis, apa itu CSR, dan apa itu community relation. Yuk kita tonton videonya dan simak terus dari video aku ini, jangan skip ya guys. Menurut Purwanto, pengertian komunikasi bisnis di sini ialah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun non-verbal, untuk mencapai tujuan tertentu. Komunikasi bisnis juga dipandang sebagai sebuah komunikasi yang digunakan untuk membangun partnership, sumber daya intelektual, untuk mempromosikan suatu gagasan, suatu produk, servis, atau suatu organisasi dengan sasaran untuk menciptakan nilai bagi bisnis yang dijalankannya. Komunikasi bisnis juga meliputi pengetahuan yang menyeluruh dari sisi internal dan eksternal bisnis tersebut. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas pengertian dari CSR atau Corporate Social Responsibility. Nah, CSR ini sendiri adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan. Yang selanjutnya ada pengertian dari community relation. Pada dasarnya adalah kegiatan public relation itu mewarnai langkah-langkah dalam community relation. PR di sini lebih dimaknai sebagai kegiatan organisasi dan bukan proses komunikasi yang dilakukan organisasi dengan publiknya. Kalaupun ada sedikit perbedaannya dalam pendekatan pelaksanaan kegiatan, lebih disebabkan karena sifat kegiatan yang diselenggarakan dalam community relation ini sendiri. Nah, mengapa saya mengambil jurnal ini atau mereview jurnal ini? Karena salah satu perusahaan yang menerapkan pola komunikasi bisnis yang efektif melalui program Corporate Social Responsibility atau sebagai wujud dari rasa simpati dan perhatian kepada masyarakat ini sendiri, yaitu dari PT Coca-Cola Bottling Indonesia ini dari cabang Medan. Nah, ada beberapa alasan mengapa yang menyebabkan perusahaan besar ini menggunakan pola komunikasi bisnis melalui penerapan program Corporate Social Responsibility. Karena belakangan ini perkembangan isu negatif yang dapat merusak citra perusahaan Amerika ini sendiri sehingga mengakibatkan menurunnya produk penjualan di pasar. Ketika sebuah perusahaan PT Coca-Cola ini mengalami krisis kepercayaan di tengah masyarakat, maka pendekatan komunikasi bisnis secara verbal dan non-verbal dalam bentuk penerapan program CSR perlu dilakukan. Hal ini untuk menunjukkan kepada masyarakat akan bentuk kepedulian yang diberikan perusahaan kepada lingkungan sekitar. Sehingga argumentasi beberapa hal yang menyebabkan ini adalah yaitu yang pertama, pentingnya meningkatkan pola komunikasi bisnis secara nonverbal. Yang kedua, pentingnya meningkatkan strategi komunikasi bisnis kepada masyarakat atau stakeholder lainnya. Dan yang ketiga, faktor yang menyebabkan lebih diterimanya strategi komunikasi bisnis melalui program CSR.
Nah, jadi dalam kehidupan bisnis saat ini, informasi yang harus disediakan dan informasi yang dibutuhkan perusahaan sangatlah banyak. Kalau sebelumnya perusahaan manufaktur, perusahaan tak perlu memberikan informasi-informasi mengenai bahan-bahan yang terkandung di dalamnya. Perusahaan yang sadar akan pentingnya identitas dan citra atau sadar reputasi akan memelihara komunikasi yang secara efektif dan produktif terhadap lingkungannya. Lebih jauh lagi, komunikasi efektif dan efektif produktif ini akan dipercaya pada sebagian tertentu yang menangani hubungan masyarakat. Selama ini, banyak perusahaan yang tidak terlalu memperdulikan fungsi hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat atau public relation ini merupakan salah satu fungsi manajemen yang menangani komunikasi dan informasi. Perbedaan komunikasi bisnis dengan community relation secara teoritis sering terjadi perdebatan makna antara public relation dan marketing, meskipun keduanya aktivitas ini bagian dari komunikasi yang mengandung komponen komunikasi. Namun, kegiatan public relation ini dan marketing memiliki orientasi yang berbeda secara signifikan. Perbedaan yang mendasar konsep public relation dan marketing ini adalah yang pertama, berkaitan dengan penggunaan pesan komunikasi. Aktivitas public relation dilakukan untuk mendapatkan dukungan dari seluruh stakeholder, termasuk konsumen atau calon konsumen. Hal yang dikomunikasikan adalah pesan yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan dan mengandung image tertentu. Misalnya, public relation sebuah hotel akan meyakinkan publik atau stakeholder berkaitan dengan aktivitas yang mengandung citra positif dari usaha jasa perhotelan. Sedangkan marketing menyajikan pesan dalam bentuk promosi atau penawaran produk atau jasa yang disediakan hotel itu dan mendorong konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan. Yang kedua, alat penyampaian pesan. Kegiatan PR menggunakan alat penyampaian pesan melalui berita media massa. Praktisi humas hanya mengirimkan informasi pada media massa agar pesan tersebut dimuat menjadi berita yang bisa dibaca oleh publik. Secara ekonomi, ongkos penyampaian pesan lebih rendah namun tetap memiliki kredibilitas tinggi. Sementara marketing alat penyampaian pesan menggunakan media iklan. Dan yang ketiga, penggunaan media bagi public relation menjadi salah satu komponen stakeholder yang penting untuk dijaga. Meski media ditempatkan berbagai relasi yang harmonis, humas tidak bisa memaksa media untuk mempublikasikan semua hal yang dirilis oleh humas. Hal tersebut merupakan kewenangan redaksional masing-masing media. Di sisi lain, marketing memiliki kebebasan untuk menentukan tempat, waktu, dan memasang iklan sesuai tarif yang dibayarkan. Yang terakhir ada persamaan. Untuk persamaan antara komunikasi bisnis dengan community relation dan CSR ini yaitu bahwa ruang lingkup CSR mencakup hulu ke hilir, harus diutamakan untuk pemangku kepentingan di dalam perusahaan, dan CSR merupakan bagian dari investasi bisnis, sehingga melalui CSR yang benar, perusahaan dapat meningkatkan harga saham. Melalui CSR, perusahaan dapat menciptakan nilai, meningkatkan kebahagiaan atau well-being, dan dapat menciptakan perusahaan yang inovatif, serta melalui community relation juga hubungan bisnis yang saling menguntungkan dengan satu atau lebih stakeholder untuk meningkatkan reputasi perusahaan menjadi sebuah perusahaan yang baik bagi masyarakat. Cukup sekian review jurnal dari aku. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Semoga ini bermanfaat bagi kalian. Dan cukup sekian. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.